Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Kepada para bapak dan ibu dosen beserta para penguji UKIN, rahimakumullah, mudah-mudahan bapak dan ibu sekalian dalam keadaan sehat walafiat serta mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Afifuddin. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 UIN Syarif Ali Rahmatullah Tulung Agung. Dan adapun NIM saya 1870213230221. Dan saya sudah mendaftarkan uji kompetensi program pendidikan profesi guru periode 6 tahun 2023. Dan saya sendiri selaku guru pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar Islam Terpadu Sabil Huda Kota Cirebon, insya Allah nanti akan menampilkan sebuah proses pembelajaran. Saya akan mengajar di kelas 5 dengan tema meneladani perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dengan subtema yang pertama Fathu Mekah, kemudian akhir hayat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta hikmah peristiwa wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan video pembelajaran yang nanti akan saya tampilkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diajarkan oleh para dosen, dan kritik serta saran tentu sangat saya harapkan kepada para bapak dan ibu dosen, kemudian para pendengar sekalian yang menyimak video saya ini. Mudah-mudahan video ini menjadi motivasi untuk saya sendiri dan motivasi untuk yang lainnya. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, subhanal khair, subhanal nur, alhamdulillah. Nah, anak-anak, kita nanti akan belajar bersama-sama pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya, untuk materi kita kali ini adalah meneladani perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tetapi sebelumnya silakan anak-anak semuanya disiapkan segala bentuk alat tulisnya, mulai dari buku tulis, buku cetak, kemudian pulpen dan lain sebagainya, supaya pembelajaran kita lebih efektif. Nah, sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama. Ya, oke? Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni rahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa kita dijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita pelajari kita bisa mengerti, paham dan bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, nah setelah kita berdoa, alangkah lebih baiknya supaya kita mendapatkan berkah, mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kita membaca Al-Qur'an. Nah, kita bareng-bareng dulu membaca surah An-Nasr. Ya, kenapa membaca surah An-Nasr? Karena pas dengan tema pembelajaran kita hari ini terkait dengan Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah, kemenangan kota Mekah. Ya, oke, siap ya, bersama-sama isti'adzah surah An-Nasr.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Ada satu siswa yang ingin membaca surat An-Nasr. Oke, Ananda Kamil ya, siap? Ananda Kamil. Nah, kepada Ananda Kamil disilakan ya. An-Nasr. Basmalah. Alhamdulillah. Beri tepuk tangan. Masya Allah, tabarakallah. Oke, anak sekalian. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita sekarang itu apa? Ya. Nah, kita akan mempelajari materi pada kesempatan yang berbagai ini, diantaranya adalah ya, kejadian Fathu Mekah, kemudian wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan hikmah wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kejadian Fathu Mekah, siapa yang tahu kejadian tersebut atau ada yang pernah membaca sejarahnya? Ada yang sudah membaca sejarahnya? Sejarah Nabi, ada yang sudah pernah? Kemudian apakah kalian juga tahu ketika Rasulullah membawa pasukan 10.000 ke kota Mekah? Nah, inilah yang nanti kita akan pelajari. Nah, tetapi sebelumnya Nana, Babib akan mengecek kehadiran kalian semua. Hari ini siapa yang tidak hadir? Coba. Akila. Kenapa Akila? Akila sakit ya. Mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, siapa yang pernah tahu kisah Nabi? Apakah itu hijrahnya, atau Isra Mi'rajnya, atau kejadian ketika burung ababil kemudian datang ke kota Mekah, kemudian di situ membawa batu kerikil, atau kejadian Fathu Mekah? Ada yang tahu kisah-kisah tersebut? Ada yang pernah baca? Ada yang pernah baca? Ada yang tahu? Afika. Nah, sekarang ada yang tahu sedikit saja kisah tentang perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pembebasan kota Mekah. Ada yang tahu sedikit saja? Ada yang tahu? Oh, ada yang belum. Ada yang sudah baca materinya? Nah, Ananda Afrika sudah baca. Kira-kira sedikit saja, satu kalimat. Gimana? Setahunya Ananda Afrika tentang Fathu Mekah. Sedikit saja. Fathu Mekah berarti pembebasan kota Mekah. Ya, kemudian Nabi membawa berapa pasukan? 10.000 pasukan. Ya. Oke, bagus ya. Nah, berarti mungkin baru sedikit yang kalian pelajari. Fathu Mekah yakni pembebasan kota Mekah. Pak, pembebasan dari apa? Pembebasan dari orang-orang kafir yang waktu itu hendak membunuh Nabi, kemudian menyiksa para orang-orang kaum muslimin yang fakir, yang miskin, yang lemah. Kemudian bahkan setelah itu
para sahabat beserta Nabi hijrah dari kota Mekah ke Madinah, dan setelah itu kota Mekah dikuasai oleh orang-orang kafir. Kemudian sekian tahun berlalu ya, maka kota Mekah kemudian di tahun yang ke-8 setelah Nabi hijrah, maka kota Mekah itu akan dibebaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul membawa pasukan berapa banyak? 10.000 kaum muslimin. Nah, kemudian apa visi misinya? Apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendak balas dendam kepada orang-orang kafir yang ada di Mekah, yang ada di kota Mekah, yang dulunya itu hendak membunuh Nabi? Tidak. Apakah Rasul itu balas dendam kepada Hindun yang ketika perang Uhud lewat pensuruhnya, kemudian Hindun tersebut mengoyak-ngoyak bagian tubuhnya pamannya Nabi yang bernama Hamzah? Apakah balas dendam? Apakah hendak membunuh Hindun? Tidak. Tetapi apa? Tetapi pada hari itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-yawma, hari ini, al-marhamah, hari kasih sayang. Tidak ada balas dendam yang dilakukan oleh Rasulullah beserta kaum muslimin terhadap orang-orang kafir yang ada di kota Mekah. Bahkan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau di antara orang-orang Mekah yang bersembunyi di rumahnya Abu Sufyan, maka dia selamat. Kemudian yang masuk ke dalam rumahnya masing-masing, dia selamat. Kemudian yang masuk ke dalam Ka'bah, dia selamat. Artinya apa, anak-anak sekalian? Artinya di situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran bahwa ketika kaum muslimin datang ke kota Mekah, tidak ada pertumpahan darah. Dan kalaupun ada, ternyata sebagian daripada orang-orang kafir yang mengangkat senjatanya, maka tentu kaum muslimin nanti akan melawannya. Ternyata faktanya tidak ada yang mengangkat senjata. Kemudian setelah itu apa, anak-anak? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tawaf mengelilingi Ka'bah. Kemudian setelah itu masuk ke dalam Ka'bah dan meminta kepada para sahabat di sekitaran Ka'bah, ketika di situ ada berhala-berhala, untuk bisa disingkirkan. Bahkan Rasul masuk ke dalam Ka'bah itu menghancurkan apa? Berhala yang besar, yang sedang, yang kecil itu dihancurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian setelah itu apa, anak-anak? Menyuruh Bilal. Tahu Bilal? Siapa Bilal? Kelas 5 Habasyah. Memang di sekolah kita ada yang namanya Bilal. Tetapi yang dimaksud Bilal di sini adalah muadzinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tukang adzannya Rasul. Yang dari mana Bilal tersebut? Dari Afrika. Ya, kulitnya berwarna apa? Berwarna hitam. Nah, kemudian Bilal bin Rabah tersebut naik. Ya, bahkan ada yang menyampaikan itu naik di atas Ka'bah kemudian azan. Coba kalian siapa yang memiliki versi azan tersendiri? Nah, anak-anak Kamil kepengen tahu. Nah, gimana dulu ketika Bilal naik ke atas, karena pada waktu itu belum ada mikrofon, belum ada apa tua. Nah, sekarang sudah ada. Nah, Bapak pengen tahu gimana dari kalian ya. Coba azan. Sampai asyhadu an la ilaha illallah yang kedua ya, dari awal. Yang keras ya.
Coba. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, satu lagi. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Nah ini salah satu teman kita mengumandangkan azan. Dulu Bilal bin Rabah naik ke atas anak-anak supaya apa? Supaya kaum muslimin pada mendengar suara azan. Tapi sekarang tidak. Walaupun sekarang ada menara, ya, tapi sekarang itu jauh lebih baik. Sudah ada toa, sudah ada mikrofon, sehingga suara azan akan terdengar lebih jauh dan tidak teriak-teriak. Walaupun disunahkan ketika azan itu harus lantang. Oke anak-anak. Nah, ketika Bilal bin Rabah sudah azan, kemudian setelah itu selesai, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian setelah itu menyapa orang-orang yang ada di kota Mekah, dan setelah itu di sana saling memaafkan. Orang-orang Mekah yang dulu hendak membunuh Nabi, kemudian hendak membunuh para sahabat dan kaum muslimin, itu dimaafkan semua oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kota Mekah pada waktu itu sudah menjadi kota yang tenang, yang damai, yang tidak ada perselisihan kembali. Alhamdulillah. Oke anak-anak, supaya kalian bisa lebih memahami apa itu Fathu Mekah, ya, maka Pak Habib akan menampilkan cuplikan video Fathu Mekah. Silakan kalian nanti bisa mencatat poin-poin yang pentingnya ya anak-anak. Nah, poin yang penting pada video tersebut itu apa saja? Nah, ini Fathu Mekah. Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Awal bulan Zulkhodah tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad bersama 1.400 sahabatnya bergerak menuju Mekah dalam rangka menjalankan ibadah umroh. Rombongan besar tersebut membawa 70 ekor unta sebagai hewan kurban. Para sahabat Nabi sangat antusias mengikuti perjalanan ke Mekah, terutama kaum muhajirin yang telah lama meninggalkan kota kelahirannya. Namun, perjalanan mereka terhenti di wilayah Hudaybiyah, 22 km arah barat kota Mekah. Di Hudaybiyah, beberapa orang Quraisy bertanya tentang keperluan rombongan Nabi datang ke Mekah. Utusan Nabi Muhammad menjelaskan bahwa kedatangan mereka bukan dalam rangka penyerbuan, tetapi untuk menjalankan ibadah umroh, menyembelih kurban, dan setelah itu kembali ke Madinah. Namun, orang-orang Quraisy tetap bersikeras menolak kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Melihat penolakan orang-orang Quraisy, Nabi Muhammad mengutus Utsman bin Affan menemui para pemimpin Mekah dan menjelaskan tujuan kedatangan mereka. Utsman bin Affan diperlakukan dengan baik oleh para pemimpin Mekah. Bahkan, para pemimpin Mekah mengizinkan Utsman untuk melakukan tawaf di Ka'bah. Tapi tanpa Nabi Muhammad dan para sahabatnya, Utsman menolak tawaran tersebut. Para pemimpin Mekah tetap menolak kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Oleh karena itu, dilakukan perundingan antara kaum muslim dan Quraisy Mekah. Nabi Muhammad memimpin langsung delegasi kaum muslim, sedangkan delegasi kaum Quraisy dipimpin oleh diplomat senior mereka, Suhail bin Amr. Perundingan yang berjalan alot tersebut akhirnya menghasilkan beberapa kesepakatan yang isinya: pertama, gencatan senjata antara kaum muslim dan Quraisy Mekah selama 10 tahun. Tidak akan ada tindakan buruk maupun permusuhan dari kedua belah pihak. Kedua, jika ada yang datang kepada Muhammad tanpa izin keluarganya, maka dia harus dikembalikan. Dan jika ada muslim yang datang kepada kaum Quraisy, maka dia tidak akan dikembalikan.
Ketiga, dibebaskan kepada seluruh klan yang ada di Arab untuk menjalin kerjasama kepada kaum Muslim maupun kaum Quraisy. Keempat, pada tahun tersebut rombongan kaum Muslim belum diperbolehkan memasuki Mekah. Pada tahun berikutnya, kaum Muslim baru diizinkan masuk Mekah selama 3 hari dan hanya boleh bersenjatakan pedang tanpa diunus. Kelima, perjanjian antara kaum Muslim dan Quraisy Mekah didasari ketulusan dan kesediaan untuk melaksanakannya tanpa penipuan dan penyelewengan. Kesepakatan yang dikenal sebagai Perjanjian Hudaibiyah tersebut dibuat rangkap 2, masing-masing untuk kaum Muslim dan kaum Quraisy Mekah. Isi perjanjian yang dianggap merugikan pihak Muslim itu membuat para sahabat keberatan. Namun, Nabi Muhammad berhasil meyakinkan para sahabatnya bahwa perjanjian tersebut sebenarnya sangat menguntungkan kaum Muslimin. Setelah sekitar 20 hari berada di Hudaibiyah, Nabi Muhammad dan para sahabatnya kembali ke Madinah. Dalam perkembangannya, seperti yang tercantum dalam isi perjanjian, 2 suku yang saling berperang, yaitu suku Khuza'ah dan suku Bakr, menjatuhkan pilihan mereka. Suku Khuza'ah bergabung ke kaum Muslim, sedangkan suku Bakr bergabung ke Quraisy. Mengikuti isi perjanjian Hudaibiyah, suku Khuza'ah dan suku Bakr juga melakukan gencatan senjata. Meskipun sepintas perjanjian Hudaibiyah merugikan kaum Muslim, namun secara diplomasi, Nabi Muhammad meraih kemenangan politik melalui perjanjian tersebut. Kaum Muslim diakui eksistensinya dan Islam diakui sebagai agama resmi di Jazirah Arab. Selain itu, kaum Quraisy Mekah juga mengakui Madinah sebagai sebuah negara. Perjanjian Hudaibiyah ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ketika pihak Quraisy melakukan pelanggaran, suku Bakar melakukan penyergapan terhadap suku Khuza'ah di sebuah oasis. Penyergapan tersebut dibantu oleh Quraisy Mekah. Pelanggaran perjanjian Hudaibiyah membuat Nabi Muhammad dan para sahabatnya mengambil keputusan penting menyerbu Mekah. Sedangkan di Mekah, para pemimpin Quraisy yang menyadari pihaknya telah melakukan pelanggaran mengirim Abu Sufyan ke Madinah untuk melakukan diplomasi. Di Madinah, Abu Sufyan menemui Nabi Muhammad dan memberikan penjelasan panjang lebar. Namun, Nabi Muhammad tidak menghiraukan Abu Sufyan. Selain bertemu Nabi Muhammad, Abu Sufyan sempat menemui Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Namun, tetap saja Abu Sufyan gagal menemukan jalan keluar. Didera putus asa, Abu Sufyan pun kembali ke Mekah. Setelah bertahun-tahun, jumlah pengikut Nabi Muhammad semakin besar. Kali ini, 10.000 pasukan Muslim dengan persenjataan lengkap telah bersiap menuju Mekah. Itu sekilas tentang Fathu Mekah ya. Nah, oke anak-anak, supaya lebih paham kembali, ini ada tugas diskusi kelompok ya. Nah, nanti kalian silakan didiskusikan bagaimana keadaan kota pada waktu itu, kemudian merangkai sebuah kalimat. Oke, dibuat 4 kelompok ya anak-anak. Silakan dibuat mejanya digabungin ya. Nah, ini kelompok 1.
Oke, yang pertama silakan menyampaikan kurang lebih 1 menit ya, jangan lama-lama ya. Ya, boleh ini dulu. Bacain saja judul besarnya ya. Ya, jangan lama-lama. Ya, silakan. Supaya ada di video. Kalian lagi presentasi. Ya, silakan. Yang keras. Meneladani perjuangan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, hikmah peristiwa Fathu Mekah akhir hayat Nabi Muhammad. Pesan Nabi saat memasuki kota Mekah. Nabi Muhammad berdiri di depan umatnya dengan wajah yang bersinar, penuh kasih sayang. Nabi Muhammad SAW wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi. Oke, cukup. Boleh. Stop. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, silakan duduk. Kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Kita selamat keluarga. Nah, kita berjumpa kembali ya. Kemarin kalian sudah menyusun sebuah poster dan kalian sudah mempresentasikan terkait materi dengan apa? Materinya Fathu Mekah, terus tentang wafatnya Nabi Muhammad SAW dan hikmah-hikmahnya. Nah, kali ini kita berjumpa kembali. Pak Habib menyampaikan sebuah kesimpulan ya, karena kemarin waktunya sudah habis. Nah, tetapi sebelum Pak Habib menyampaikan sebuah kesimpulan, Pak Habib ingin bertanya, siapa yang kemarin sudah paham? Angkat tangan. Nah, angkat tangan yang kemarin sudah paham. Sudah paham belum? Alhamdulillah. Ya, berarti Fathu Mekah itu kejadiannya di mana? Di Mekah. Nah, membawa pasukan berapa banyak? 10 apa? 10.000. Ya, kemudian Kanjeng Nabi Muhammad di sana itu apakah balas dendam? Tidak. Tetapi apa? Tetapi Kanjeng Nabi Muhammad memaafkan orang-orang yang ada di kota Mekah. Nah, itu kesimpulannya ya. Dan kalian sudah paham semua? Kalau sudah paham, alhamdulillah. Nah, pesan-pesan Pak untuk kalian harus senantiasa rajin belajar, rajin ibadah, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Dan kesimpulan yang tadi Pak Habib sampaikan, mudah-mudahan kita semua bisa memahami apa itu Fathu Mekah, yakni pembebasan kota Mekah dari orang-orang kafir Quraisy yang dulunya itu umat Islam hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah sekian tahun lamanya, kemudian kembali lagi ke kota Mekah, dan di situ Kanjeng Nabi Muhammad SAW membebaskan kota Mekah. Dan ayat yang terkenal adalah surat An-Nasr yang menjelaskan tentang kemenangan bagi umat Islam dan banyak orang-orang yang masuk ke dalam ajaran agama Islam. Itu saja yang Pak Habib sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan karunia ilmu kepada kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Kita berjumpa kembali pada semester yang kedua, karena minggu depan kita mau apa?
mau PAS. Ya, pantun dari pamit untuk kalian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Carilah ilmu sampai dapat supaya senang hidup ke depan. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis atau doa akhir pelajaran. Bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.